Seorang LGBT di Pondok Pesantren Kalimantan Selatan, letaknya di daerah Hulu Sungai. Anak kecil itu seumuran 10 tahun, 15 tahun ke bawah. Dia ditempatkan di suatu ruangan bersama seorang guru. Guru tersebut menularkan virus LGBT dengan modus pendekatan ajaran ilmu ketuhanan, biasa disebut dengan ilmu sifat buah huruf. Anak itu disuruh melepas pakaiannya hingga tanpa busana, dan pada saat itu guru tersebut langsung mengajarkan ilmu tauhid kepada anak yang masih polos itu. Beliau berkata, Tuhan itu esa dan berdiri dengan sendirinya. Pada saat dia berdiri, barang itu berdiri, itulah kenyataan Tuhan itu esa dan berdiri dengan sendirinya. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman pribadi saya pada saat saya ada di Pesantren Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joy. Jadi gini guys, pada saat kisaran 10 tahun yang lalu, saya itu sempat mondok di Pesantren Kalimantan Selatan ya, daerah Hulu Sungai. Pesantren itu pesantren yang besar, ribuan murid-muridnya. Dan nama pesantren itu sangat tersohor, harum sampai ke luar negeri, khususnya di daerah Malaysia hingga Brunei Darussalam. Dan ada beberapa murid luar negeri itu yang mondok di situ, khususnya orang-orang Malaysia. Jadi saya itu di pesantren tersebut dikumpulkan di suatu ruangan kamar khusus anak-anak Kaltim. Di situ ada orang Samarinda, Tenggarong, Sangatta, Bontang, Kesangkulirang, Balikpapan. Selama 2 bulan saya di situ, saya mengamati pesantren itu kok murid-muridnya banyak yang gemulai guys, tapi berpasang-pasangan, mesra. Jadi saya tanya teman sama saya yang sudah lama di situ, yang sudah kisaran 4-5 tahun ya di pesantren itu. Disclaimer guys ya, kebiasaannya orang tua di Banjar sana menitipkan anaknya yang umur 10 tahun atau 12 tahun mondok sampai lulus. Jadi kelulusan di pondok itu mereka belajar selama paling lama tuh 6 tahun guys, sampai lulus. Terus anak di sana itu, anak pesantren di sana kalau pakai sarung mereka nggak pakai celana dalam. Nah jadi gini guys, teman saya bercerita, ya bang, di sini banyak kejadian seperti itu. Kemarin sempat ada 2 kasus di musola, karena di pesantren itu musolanya besar banget guys, lantai 2. Jadi sebagian murid kadang-kadang tidur di dalam musola ya. Nah kebanyakan murid-murid yang di dalam musola itu pasangan LGBT. Jadi sempat ketahuan ada 2 pasang lelaki, satunya ada di dalam sarung ya, yang diduga sedang mengulum guys di dalam musola itu. Jadi sempat dikejar tapi nggak dapat. Dan yang kedua, kasus kedua, mereka berjumbu di tangga-tangga musola. Jadi sempat disenter, disorot pakai senter. Dengan nikmatnya mereka berciuman, mereka nggak sadar senter itu Anda sudah dilihat tadi ada beberapa orang. Jadi sempat juga ketangkap dan anak itu dikeluarkan. Selama saya di situ, saya sudah tahu kejadian seperti itu. Rutin saya tiap malam ke musola. Saya ke belakang-belakang pondok jam 9, jam 10 malam itu. Saya mencari pasangan LGBT itu. Jadi setiap saya ketemu mereka guys, mereka tuh takut sama saya guys, karena saya mau intimidasi mereka. Sampai di satu kisah, ada seorang anak Samarinda, kita sebut saja namanya Ari. Ari ini dia sudah lama mondok di sana. Ari menemukan sebilah pisau yang masih tumpul berkarat di tanah, diambil di suatu guys. Kisah ini saya dapatkan dari teman dekat si Ari. Tapi pada saat itu saya juga bersama-sama Ari juga mondok di sana. Jadi Ari mengasah pisau itu biasa sembunyi-sembunyi guys. Pada saat kelas itu kosong atau kamar itu lagi kosong, lagi pelajaran, dia asah. Sampai pisau itu ya sedikit tajam tapi masih tumpul. Dan Ari mengatur waktunya untuk tragedi yang mengerikan. Ari rupanya termasuk korban dari beberapa oknum guru yang LGBT itu. Cuman Ari tidak tercemar virus itu. Dia masih tetap pada lelaki-lakiannya dia. Karena disclaimer lagi, virus LGBT itu bisa menular guys. Seperti yang dikisahkan zaman para nabi di dalam kitab
Islam, saudara Islam, itu kan virus LGBT dikeluarkan guys, iya kan? Dia bersetubuh kan guys, akhirnya nular semua kan. Sama, saya juga punya 2 teman di Samarinda. Satu meninggal, tapi beliau tuh rajin ibadah guys. Aku tanya buat beliau. Jadi beliau tuh mengatakan semenjak dia saat remaja dia disodom oleh oknum sampai masuk ke tubuhnya guys. Yang artinya dia melakukan hubungan itu berkali-kali hingga ke laki-lakinya dia hilang. Sifat laki-lakinya dia hilang. Dan teman yang satu lagi sama guys. Sampai sekarang masih ada alhamdulillah ya, tapi masih begitu guys. Jadi dia terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Jadi dia tidak ada niat untuk suka dengan wanita. Oke, kita kembali ke kisah si Ari. Malam itu orang-orang di kamarnya Ari sudah tertidur lelap. Ari membawa itu pisau dengan berniat untuk mengeksekusi seorang oknum LGBT itu, guru. Dia rencananya si Ari ingin di lehernya guys hingga lepas. Tapi karena beliau tidur pakai bantal, jadi kan otomatis lehernya nepok gini guys. Gak mungkin begini kan. Kalau begini pasti udah lepas. Jadi Ani tuh hanya bisa menyabet pisau tumpul itu ke dagunya, ke bibirnya, ke wajahnya, ke matanya, ke dahinya, bahkan sampai ke hidungnya. Hidungnya korban tuh lepas guys dengan pisau tumpul. Disclaimer lagi guys. Jadi guru-guru di sana, dari sekian puluhan guru, ada beberapa oknum guru yang LGBT. Nah, oknum guru LGBT ini mempunyai murid yang LGBT juga. Jadi kalau pada saat guru LGBT ini, kita bilang kakak pembina ya, kakak pembina ini nggak ada satu urusan. Jadi yang asistennya ini ya mengajar di kelas, dan asistennya LGBT ini juga sebagai ketua kamar tidur itu. Lanjut, pada saat ada mengeksekusi itu, suara orang tersebut hanya terdengar seperti guys, gitu guys. Dia nggak bisa lagi bersuara, cuman beneran sakit yang sangat. Coba kita bayangin tuh, ngeri guys, pisau tumpul sampai lepas dia punya hidup. Jadi kebetulan hari ini jago silat, dia naik masuk ke plafon, dia lari guys. Dia lari, hebatnya Ari itu lari di atas plafon tidak terdengar. Karena kisah ini yang menceritakan kepada saya pada saat kejadian itu, dan niatnya Ari sebelum kejadian itu sahabatnya Ari sendiri yang cerita kepada saya. Jadi Ari lari sampai ke beberapa kamar di seberang sana. Kebetulan Ari salah menginjak, kakinya jebol lah itu plafon, kakinya keluar dari ventil plafon itu. Tapi tetap Ari selamat, dia sempat lari. Sehingga keributan yang ada di situ terdengarlah di kamar saya. Jadi teman-teman di kamar saya itu keluar mencari suara itu ada di mana. Saya itu baru bangun karena kejadian itu jam 1 malam kan. Saya turun pelan-pelan ke bawah melihat sebenarnya ada apa. Saya bilang gitu kan. Jadi dengan keadaan masih ngantuk, saya turun ke bawah. Teman-teman tuh udah kesana semua, udah ke ruangan TKP. Saya tuh melihat samar-samar ada seseorang berjalan ke arah saya di kegelapan hari itu, remang-remang dia jalan, tapi jalan tuh santai guys, nggak tergesa-gesa ya, dengan wajah yang dingin, sorot mata yang tajam, kaku, tapi tidak gugup, tidak ada rasa takut sedikit pun. Dia menegur saya guys, tapi di saat yang sama dada saya tuh nyetum di dalam jantung saya ini. Saya lihat masuk gitu, dia datang ke arah saya, bang, dia negur saya, bang Joy, iya, tapi saya nggak bisa jauh lah, gitu aja. Dia hilang di kegelapan malam di samping dapur, karena kebetulan kamar kami itu di samping dapur umum. Saya bingung kenapa dada saya ini kok setung banget guys. Akhirnya saya tahu di belakangan bahwasanya saya ada kelebihan sedikit ya. Jadi namanya batin itu memberitahu sesuatu dia melalui tanda guys ya, seperti itu. Ini loh si pelakunya ini gitu. Oke, singkat cerita besoknya Ari ditangkap ya, dia sembunyi, dia ketangkap, dia disidang guys oleh para guru. Cuma masalah ini ditutup rapat oleh guru sehingga tidak menyebar keluar pesantren. Sempat ada ingin penyerangan dari kampung si korban ini, karena korban ini tinggal di daerah 2 kampung ternama yang memang di Kalimantan Selatan itu tempatnya para orang-orang kebal. Kalian pasti tahu lah kalau orang sana. Cuman sayangnya dia
bukan preman, dia bukan laki-laki, dia ya kan? Nah, tapi mereka nggak terima. Orang sana mau datang ke pesantren kami, mau orang-orang Samarinda. Tapi guru juga turun ke jalan. Guru-guru turun ke jalan. Jangan sampai ada yang masuk ke pesantren. Ini masalah nggak boleh sampai keluar. Ada juga dua korban yang ingin membantu membela si Ari karena dia korban, guys. Dia korban yang diperbuat oleh guru atau kakak pembina itu. Jadi kakak pembina itu kasih hak kita ke kakak pembina dulu. Kalau kakak pembinanya ini mau melakukan hal itu, dia membawa si murid ke dalam kamar, ke rumahnya di dalam kamar. Nanti diajarkan ilmu agama, habis itu dipegang-pegang pahanya, disuruh baring, nanti diangkat dengan modus dibacakan biar kamu nanti dapat istri yang bagus, barangnya dibacakan lah. Jadi akhirnya murid yang polos itu buka baju dan terjadi hal-hal yang seperti itu sama ini, guys. Jadi ya mirisnya si Ari dikeluarkan, pendapat Ari, pembelaan Ari itu gak diterima, malah guru-guru situ menghujat Ari, ya kan, menyalah-nyalahkan Ari, sehingga Ari itu dikeluarkan dari pesantren. Dan oknum guru ini juga ikut, nah itu mengeluarkan Ari. Oknum guru ini masih ada, guys, di pesantren itu. Waktu saya masih keluar itu dia masih ada, guys, karena saya nggak lama di pesantren, saya bawa juga dari pesantren. Jadi yang anehnya lagi, si korban itu kan dirawat, dan si korban mulai ngajar lagi di pesantren ini. Itu gila, insane banget, guys. Kalian bayangkan jika ini anak kalian diperlakukan seperti itu, kalian berharap anak kalian yang masih polos ini mendapat ilmu agama, tapi kejadiannya seperti itu. Makanya saya sarankan kebijakan kalian dalam menyekolahkan anak kalian ke pesantren harus betul-betul hati-hati, guys. Alangkah baiknya kalian itu mengeluarkan sedikit banyak uang, tapi les privat ke rumah. Jadi gurunya nggak tanggung. Mungkin kalian kepengen anak kalian bisa belajar baca kitab utul atau ilmu tauhid, fikih, kan, undanglah gurunya ke rumah, bayar les privat, daripada kejadiannya sama yang seperti saya alami. Sebenarnya pesantren itu pesantren yang bagus, guys. Awal mula pengasuhnya juga bagus. Saya akan menceritakan asal muasal kisah pesantren itu sampai pergantian pengasuh yang artinya pengambil alihan sepihak, sehingga pesantren itu menjadi bobrok di dalam. Terus di sana juga ada hal-hal yang sangat ditutup rapat dalam artian kekerasan. Ini saya akan menceritakan juga ya, kekerasan di pesantren itu anak-anak kecil tadi. Bener, guys, bukan di Jawa, guys, bukan, tapi di tuh, guys, saya parahnya keanehan-keanehan di pesantren itu ya. Habis itu saya juga akan menceritakan kelompok Islam garis keras dalam tanda kutip pemahamannya, ya, pemahaman kelompok Islam garis keras yang ada di Kalimantan Timur di Balikpapan, tepatnya di daerah ya sekitaran Jalan Minyak sampai ke daerah Kelandasan gitulah di situ, dan ada di daerah Kirun juga pesantrennya. Guys, sedikit cerita lagi dari saya tambahan. Saya itu waktu bertemu dengan guru yang LGBT itu, ya, dia ketemu saya itu, guys, seperti laki-laki, guys. Ya, kayak dia buat kayak laki-laki gitu dah. Tapi pada saat dia sudah jauh dari saya, baru kelihatan, guys, dia, guys. Ciri-cirinya seseorang LGBT yang suka dengan laki-laki, ya jadi laki-lakinya, guys, tapi lebih suka dengan dubur, ya, duburnya laki-laki. Itu ada, guys. Saya akan juga ceritakan, guys, karena LGBT ini sepertinya seru kita bongkar, sehingga untuk menjaga anak keturunan kita tidak tertular virus LGBT itu. Dan filosofi atau kejadian hubungan antara suami dan istri bisa juga membuat anak kita tuh hasilnya jadi LGBT. Ini dari orang tua saya sendiri, guys, yang kan. Tapi saya tidak akan menceritakan di sini. Nanti di lain kisah saya akan ceritakan itu. Jadi gini, guys, ya, harapan saya pesantren itu lebih bagus mengedepankan kualitas murid daripada kuantitas dan terdengar bagus di luar. Lebih baik pesantren mempunyai sedikit murid tapi kualitas, ya kan? Tapi sebelum murid berkualitas, gurunya dulu yang berkualitas. Gurunya wajib sehat jiwanya, sehat batinnya, sehat sikap dan pikirannya. Kalau tidak sehat, pasti akan tertular hal-hal negatif dari guru tersebut. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu cerita saya. Harapan saya kalian juga hati-hati, berpikir lebih bijak,
dalam menyekolahkan anak kalian, mendapatkan anak kalian di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, enjoy the story. Nabi Muhammad itu tidak mulia, mulia itu para wali, kata seorang yang berada di pesantren Kalimantan Selatan. Anak-anak kecil disuruh berjejer dari tempelengi satu persatu oleh seorang oknum guru. Beliau melampiaskan amarahnya pada saat atau setiap saat beliau berkelahi, ribut dengan istrinya, dan dibawa energi negatif itu, emosi itu dilampiaskanlah kepada anak-anak yang masih polos tersebut yang mondok di sana. Anak-anak itu kisaran 12 tahun ke bawah. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang pesantren yang LGBT kemarin yang ada di hulu sungai di daerah Kalimantan Selatan. Jadi gini guys, kita lanjutkan yang kisah kemarin. Ini kisah tentang kekerasan yang terjadi di pesantren Kalimantan Selatan itu yang pernah saya mondok di sana. Disclaimer dulu guys, saya ingatkan kembali kisah saya yang pertama, bahwasanya saya punya kelebihan sedikit. Di situ pada saat saya di musola sholat subuh berjamaah bersama ribuan murid di sana, saya melihat seorang guru pergi keluar bersama anak kecil. Anak kecil itu yang anaknya guys. Nah, di satu sisi pada saat saya melihat dadanya dan melirik pas di matanya, itu langsung saya melihat visual guys. Kalau kalian pernah menonton film Gerhana ya, kalau kalian ini anak milenial ya, nonton film Gerhana seperti itu guys. Jadi kayak visual itu ya, set. Cuma ini berupa masa lalu. Saya bisa melihat masa depan 2 detik atau beberapa menit. Sedikit saja guys, nggak bisa banyak. Karena di situ ada kesialan-kesialan yang harus saya terima jika saya melihat suatu rahasia dan saya ucapkan, itu nggak boleh guys. Dan jika saya melihat masa lalu seseorang, entah itu aib, entah itu kebaikan atau suatu kejadian masa lalu, insya Allah saya bisa guys. Dan itu banyak guys, banyak saya bisa melihat di situ. Untuk masa depan itu sedikit aja guys, karena masa depan itu bisa membawa guys. Kita menentukan takdir itu guys, dengan doa, dengan ikhtiar, gitu guys. Oke, kita lanjut. Jadi yang saya lihat itu guys, hal yang tidak enak dilihat oleh semua orang, karena itu berupa aib. Aibnya seperti apa? Jadi saya melihat yang pertama, di ruang kelas saya melihat tangan seorang guru menempelin satu persatu muridnya, mencubit satu persatu muridnya dengan suara itu sangat keras guys. Setelah itu, visual yang setelahnya itu, saya melihat beliau ribut dengan istrinya berkali-kali. Setelah itu kembali lagi flashback itu, visual itu ke yang kejadian awal itu guys, yang ditempelin-tempelin. Oh, jadi saya, siapa maksudnya? Oh, beliau ini melampiaskan emosinya ke anak kecil itu. Namanya anak kecil pada saat ngajar kan biasa-biasa aja, dia tidak disiplin atau ribut atau apapun lah masalahnya. Jadi didik seorang anak-anak itu gak mudah guys. Dilampiaskanlah amarah lagi ke anak-anak murid beliau yang masih polos-polos gitu. Saya ingat kejadiannya pada saat saya masih anak-anak, masih polos sekali. Bahkan sebelum saya masuk sekolah TK itu saya sudah tahu rasanya pukulan oleh orang tua saya guys. Jadi pada saat orang tua saya itu marah tuh, dia melampiaskan amarahnya ke saya guys. Itu ya, itu mengingatkan saya pada masa lalu saya ya. Jadi semua penglihatan yang saya lihat itu saya nggak langsung percaya mentah-mentah. Terbiasanya tuh saya tunggu dulu sampai muncul kenyataannya. Oh, memang benar apa yang saya lihat. Tapi kadang-kadang juga saya bertanya juga sama seseorang, apakah benar kejadian ini? Jadi singkat cerita, saya bertanya sama teman saya yang memang sudah 4 tahun lebih mondok di situ. Saya tanya, di sini ada nggak guru yang suka memukul murid-muridnya, tapi sebabnya beliau melampiaskan amarahnya pada saat beliau mungkin marah di rumah atau dia berkelahi dengan istrinya, dia luapkannya ke murid-muridnya itu. Ada bang, satu orang lama langsung mengiyakan perkataan saya. Terus siapa orang itu, saya bilang, itu bang yang rumahnya kita lewati setiap kita arah ke kamar, menuju kamar. Jadi rumah beliau tuh ada di dekat kamar kita guys, kamar di pondok kami, Poso Soal Samarinda. Oh, si kakak Siul itu ya, saya bilang, iya itu sudah orangnya. Jadi memang apa yang saya lihat itu memang jelas keadaannya seperti itu guys. Dan anehnya lagi di sana, bilanya ada orang kampung yang pergi mendatangi ke rumah abah pengasuh pesantren tersebut. Abah pengasuh itu guys ibaratnya kepala sekolahnya lah ya, yang bertanggung jawab atas pesantren besar itu. Jadi kalau orang kampung tuh naik sepeda ontel,
Kan sempat masih masih sepeda ontel guys, naik sepeda ontel, notok-notok dia lama dia notok situ guys, lawas dia notok situ, nggak dibukain guys. Tapi anehnya beberapa jam kemudian ada mobil-mobil yang datang, atau mungkin orang partai, atau mungkin bos-bos besar. Itu para guru-guru tuh ngumpul di teras rumah abah pengasuh, membukakan pintu dan menyambut orang itu datang, mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu abah pengasuh. Itu sudah sering terjadi, saya lihat di sana guys. Terus abah pengasuh ini memang orang yang sakti guys ya. Jadi di Banjarmasin itu, atau khususnya di Kalimantan Selatan itu, hal-hal yang sudah lumrah ya. Mungkin bisa jadi satu kewajiban untuk mempunyai ilmu-ilmu kanuragan. Jadi kan saya ini jiwanya masih berantakan guys. Karena saya dimasukkan pesantren di sana itu, saya habis cerai guys sama istri saya guys. Saya habis cerai, diceraikan oleh orang tua saya sendiri. Orang tua saya ini guys, backgroundnya itu dia tuh muja guys, muja. Jadi ada sajen dia puja guys. Dia anggap itu malaikat guys. Ya, beliau juga punya guru, bapak saya itu. Nah jadi bapak saya bilang, nanti kamu akan saya ceraikan. Nanti hidup kamu begini, hidup kamu begini. Pokoknya PT karena saya masuk Islam. Jadi saya nikah dengan orang Islam, bapak saya itu keterima. Karena bapak saya itu kepengen saya nikah sama orang Kristen. Gitu guys. Jadi saya cerai dengan orang yang saya cintai. Ya kalian tahu lah rasanya bagaimana kan. Lagi baru-baru 2 tahun berjalan nikah, habis itu. Oke guys, kita lanjut. Jadi saya jalan guys ya. Saya jalan dengan kayak preman gitu kan, masih emosian ya. Saya jalan. Jadi di pesantren itu bilanya ada abah pengasuh lewat. Pokoknya kita lihat abah pengasuh ada di sana. Udah kita kasih jalan guys. Dengan nggak boleh nata-natain, kita harus tahu deh. Saya tuh jalan guys, saya jalan aja, empang-empang emang. Pas saya mau nyebrang jalan lagi kok nggak bisa guys. Saya apa sih bahasa orang Banjar itu takang. Kalau kita bilang tuh nggak bisa gerak. Saya sudah mencoba berkali-kali. Setelah itu saya lihat ke kanan guys. Saya lihat ke kanan, saya kaget. Abah pengasuh itu seperti sosok yang tinggi, bercahaya, berwibawa besar. Saya nggak bisa gerak guys. Jadi saya dalam hati bilang, oh hebat juga ilmu orang ini, saya bilang gitu kan. Ini berarti abah pengasuhnya, saya bilang orang tua aja guys, tua orangnya. Memang di sana itu memang aneh guys ya. Bahkan saya dengar sendiri dari seorang guru di sana, kalau guru itu mau ceramah dan beliau ingin pengajiannya itu rame, beliau baca amalan aja guys. Amalannya tuh sehari semalam saya dengar itu dia baca, nanti orang itu kayak tertarik datang. Jadi bukan dari kesadaran, tapi karena ada energi yang menarik mereka itu guys. Memang di pesantren itu tempatnya ladang bisnis guys. Ya salah satunya tadi saya cerita, kalaunya ada bos-bos besar datang pasti disambut meriah. Bahkan partai-partai juga masuk di sana. Segala partai kan kalian tahu lah maksudnya. Jadi kalaunya sudah masuk musim pemilu, wah udah itu benda-benda partai datang guys. Datang, jadi ya suara-suara anak di situ yang dipakai untuk memilih partai yang memberi dana yang besar ke situ. Kalian tahu lah, sudah rahasia umum bahwasanya pesantren menjadi tempat pencucian uang. Di sana memang terjadi seperti itu guys. Di satu sisi lagi ada cerita menarik yang harus saya sampaikan, bahwasanya ada seorang nenek tua. Beliau itu selalu membantu murid-murid yang kesusahan, karena di pesantren Kalimantan Selatan itu rata-rata orang yang memang tidak mampu guys. Beneran, orang-orang yang ekonominya tuh sangatnya kita katakan melarat lah. Jadi disekolahkan di pondok di sana. Jadi bila murid-muridnya kelaparan, mereka datang ke nenek tersebut di luar pondok, yang itu tepat di seberang pondok pesantren tersebut. Nah, anehnya nenek tersebut itu difitnah habis-habisan oleh istri-istri oknum guru muda di sana. Kenapa dituduh dengan berbagai macam hal? Salah satunya nenek itu hanya ingin mempeloroti atau mencari uang murid-murid pesantren, murid pondok. Karena gini guys, kita yang mondok di sana, kita kalau mau makan itu kita bayar ke guru atau ke siapa yang guru siapa, kita ikut guru siapa kita bayar. Nanti istrinya yang masak makanan, kita makan 3 kali sehari. Gitu guys. Nah, istri beliau itu berpikir bahwasanya nenek ini mengambil ladang bisnis mereka. Padahal enggak. Jadi sahabat saya di pesantren itu berkata sama saya, "Bang, itu bang neneknya bang." Dia bilang gitu kan. Ada hari itu kami enggak ada uang sama sekali bang. Kami datang ke situ ya minta nasi aja sih, sepatu ada ikan kering atau ikan asin kan. Pada saat itu nenek itu di dalam rumah menyambut kami masuk. Beliau bertanya, seperti biasa, "Kamu sudah makan apa belum?" Ya teman saya berkata, "Belum." "Itu kamu masuk ke dapur,
buat aja dulu baru teh. Bahasanya tuh bikin aja dulu air itu ada teh, ada gula, minum, bikin air sendiri dulu. Nenek mau keluar mengambil upah. Arti mengambil upah itu guys, mencari kerjaan, dibayar hari itu juga. Jadi nenek itu pergi ke kebun untuk mencari kerjaan, biar sekiranya dapat waktu 3 jam itu dia dapat uang. Beliau pulang langsung dibawakan beras, dibawakan telur, mie, dimasakkan di situ, sisanya dikasih lagi ke anak pesantren deh guys, teman saya itu. Dan itu selama beliau ada di situ, saya nggak tahu beliau tuh sudah meninggal apa belum. Cuman pada saat saya keluar dari sana itu beliau masih ada guys. Selama beliau masih hidup, beliau seperti itu guys, amalan beliau. Tapi yang mirisnya, yang bikin terkoyak hati ini ya, bisa-bisanya difitnah seperti itu oleh oknum-oknum istri para guru-guru muda di sana. Memang ada sebagian guru-guru tua yang tidak ingin tinggal di kompleks pesantren karena mereka berbeda strategi, berbeda cara dalam mengurus pesantren itu guys. Karena gini guys ya, kalau zaman abah pengasuh awal, kita tidak perlu membesarkan nama pesantren, itu nggak penting tuh guys. Kita nggak perlu memperbanyak orang masuk ke dalam pesantren kita, itu nggak penting. Tapi yang kita butuhkan 10 murid tapi jadi, atau 5 murid saja tapi jadi. Ngerti kan? Kualitas yang dicari guys, bukan kuantitas. Karena metode yang di zaman sekarang atau pada saat ini dengan metode abah pengasuh awal itu beda jauh. Nanti saya akan kisahkan juga di kisah ini. Jadi para guru tua sepeninggal abah pengasuh awal, beliau tuh nggak mau gabung ke situ guys, karena ada pengambil alihan itu, ada kudeta di situ, pengambil alihan sepihak pesantren. Makanya beliau keluar guys, tapi maksudnya keluar tinggal di luar, nggak mau masuk dalam. Jadi masalah apapun ada dalam pesantren, masalah bisnis yang ilegal ya, yang di luar adab lah ya, yang di luar fikih yang bisa menimbulkan dosa tuh, mereka nggak mau tahu dah. Jadi ya begitulah kurang adab mereka guys, sama guru-guru tua di sana. Saya akan ceritakan juga pada saat keunikan saya tinggal di sana, saya tuh didatangi oleh murid-murid tua yang bisa kita sebut OSIP. Nah, OSIP, jadi di sana ada juga namanya OSIP guys, kayak di sekolah juga. OSIP itu para murid-muridnya sudah tua guys, sudah lama untuk di sana. Karena saya ini setiap saya merokok di kamar, saya nggak pernah ketahuan guys, serius. Jadi pada saat saya datang ke sana guys, saya tuh di pondok sana tuh gak lama juga, karena saya malas di sana. Kurang lebih saya 3 bulan setengah di pondok itu guys. Jadi saya datang ke sana hari pertama saya bilang ngerokok guys, kan di sana dilarang merokok. Pada saat saya merokok, teman-teman tuh heran, kok abang ini berani terus nggak pernah ketahuan. Seminggu setelahnya teman-teman satu kamar tuh merokok semua guys. Nah, di dalam kamar itu kan ada mata-mata yang ngasih tahu bahwasanya murid-murid ini kenakalannya apa aja. Jadi setiap saya mau dipergoki, itu rokok udah saya buang. Rokok itu udah saya buang guys. Jadi saya nggak pernah ketahuan guys. Kenapa nggak pernah ketahuan? Jadi di kamar saya itu ada 2 jalur yang menuju arah kamar saya. Itu tinggal saya kunci guys. Ada saya kunci pakai satu tanda gaib, ya kan? Saya tanda di situ, saya tanda lagi sebelahnya. Bilanya ada orang lewat di situ guys, dia lewat di tanda itu, di tanda gaib itu, saya tahu guys. Gitu. Nah, bilanya lihat orang itu mau datang ke tempat saya dengan dalam tanda kutip negatif, saya juga tahu. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi pada saat saya, kena nih, ada energi yang masuk, gitu kan, udah saya buang. Jadi teman-teman di kantor itu lagi asik kok. Bila saya sudah jalan berdiri ke jendela, saya buang, mereka udah tahu guys. Dibuang, baru kami kipas guys. Karena kan itu penuh dengan asap. Kami kipasin semua, jadi asap itu hilang. Pada saat guru itu datang, salah satunya kakak Silul itu datang, itu sudah nggak ada asap lagi udah, jadi aman lah. Nah jadi gini guys, karena itu sudah berulang kali mereka jengkel, jadi saya dipanggil guys, saya dipanggil ke kantor. Pada saat saya datang ke kantor, aduh, itu banyak anak-anak OSIP tuh guys, beneran, warnanya gede-gede. Ya, saya dudukkan di satu bangku di tengah-tengah, saya duduk sih guys, duduk situ. Terus saya ditanya-tanya, kamu katanya bisa ngelihat aibnya orang ya, bisa ngeliat masa lalu ya, bisa ngeliat ini ya, dikitin ke saya guys. Saya diam aja. Ayo buktikan sama aku, bisa gak kamu lihat saya seperti apa saya ini? Terus saya bilang, saya dapat apa kalau saya bisa? Saya bilang gitu. Jadi ngomong satu lagi, saya jengkel juga guys, ya kan? Jengkel, tapi dalam hati saya kok sepupulnya udah banyak lah. Karena saya di dalam pintu kantor itu ditutup rapat guys, dikunci. Terus banyak betul orang di dalam. Mati aku dalam situ, ya kan? Jadi saya ini dituduh mata-mata Kristen.
yang masuk dalam pesantren. Tuduhannya itu guys. Nah jadi gini guys, karena saya sudah muak dengan ocehan-ocehan mereka, tekanan-tekanan itu, saya bilang gini guys, oke saya mau ikut apa mau kalian mau apa saya kasih, tapi satu syaratnya. Apa? Semua langsung bersemangat guys. Kamu jawab pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu mulia apa tidak? Mereka jawab, Nabi Muhammad itu mulia lah, tidak mungkin gak mulia. Yang mulia itu wali. Saya bilang Nabi Muhammad itu gak mulia. Langsung marah mereka di situ guys. Ada yang sudah memukul saya guys. Saya sudah nangis kan. Ada yang istighfar, disuruh saya beringat tuh macam-macam lah guys. Respon mereka. Jadi respon mereka tuh macam-macam guys. Ada yang marah, ada yang memukul saya secara langsung tuh seketika. Saya mau ngasih tahu sebenarnya jawabannya seperti ini, saya bilang. Tapi karena mereka sudah terkadung marah, dia telepon seorang kakak yang paling ditakutin. Dengar namanya aja kita gemetar guys. Itu seorang kakak Obina yang mendengar namanya aja udah gemetar orang di sana. Tapi saya belum pernah ketemu orang itu, tapi saya pernah dengar namanya. Kita sebut saja namanya Kak Jeki, ya. Panggil Kak Jeki kan? Panggil Kak Jeki. Nah jadi Kak Jeki ditelepon, Kak Jeki datang dengan informasi yang sungsang tadi, ya, yang saya nyebarkan bahasa itu. Beliau datang guys. Saya santai awalnya, saya santai aja. Penuhnya dikepung ya kan. Pada saat beliau masuk ke depan pintu, masuk ke dalam, wih, saya lihat itu percaya guys. Badannya besar, tinggi besar orangnya, saya lihat. Wih, kan saya duduk. Sana lo nih. Datang dengan mata yang loto. Celengi saya tiba-tiba pada saat saya tatap matanya guys. Ujung jari saya ini guys sama ujung kaki itu nyetrum, menjalar ke seluruh ujung tubuh saya guys. Jadi yang mulut saya itu nggak bisa guys, diam aja. Yang bisa gerak itu cuma mata sama leher. Nggak bisa ngapa-ngapain saya guys, beneran. Datang orang yang menghadap saya, duduk di depan saya guys, makin. Kalau kita bilang dalam dunia One Piece itu haki raja guys, itu di Bajir ada guys, beneran. Saya lagi jatuh itu, bener guys. Tapi guys, saya juga punya guys haki raja guys. Pada saat sudah diintimidasi dengan energi negatif itu kan, saya ingat pesan guru saya guys, pesan guru saya yang guru batin saya. Nah ini saya disclaimer dulu ya, saya mendapat hal-hal gaib seperti penglihatan, masa depan, masa lalu, atau hal-hal yang mistik lainnya. Itu saya mendapatkan dari pengalaman pribadi saya pada saat saya mau bunuh diri 3 kali berturut-turut tapi nggak jadi. Itu saya ketemu bapak beliau yang sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Nah saya ketemu, nah itu saya dapat di situ guys. Cuma saya nggak bisa ceritakan di sini. Nah, saya akan kisah di segmen yang lain. Jadi saya ketemu anaknya kan. Nah itu yang saya jadi guru batin saya. Jadi beliau bilang gini, kalau kamu ada apa-apa, ingat aku, kirim Al-Fatihah. Maksudnya Al-Fatihah itu kirim doa Al-Fatihah ke beliau. Jadi pada saat genting gitu guys, saya nggak bisa apa-apa, saya dalam hati langsung sebut, saya ingat wajah guru saya ke Al-Fatihah. Seketika energi itu langsung hilang guys, langsung nggak nyetrum lagi. Karena pada saat setrum itu saya nggak bisa natap wajahnya guys. Dia marah-marah tuh, marah-marah kan. Saya tuh nggak bisa dongak guys, saya tutulukin aja. Pada saat saya hilang sudah energi dia, muncul energi sendiri saya pun. Saya punya energi murni saya sendiri yang dari energi batin guru itu, yang saya apa bahasanya tuh transfer lah ya, transfer energi lah ya. Saya angkat kepala saya pelan-pelan, saya jawab langsung. Dia kaget guys, dia kaget langsung dengan wajahnya dulu yang awalnya percaya diri langsung kayak gitu deh guys. Tapi saya jawab gini, Kak, saya ini mau alap kak, hidup saya ini pahit. Saya bilang, sebelum saya mau alap, hidup saya sudah pahit. Mereka ini orang buntung. Saya ngomong tadi itu, yang mulia itu apa? Yang mulia itu wali, mulia itu wali. Nabi Muhammad gak mulia. Maksud saya tuh seperti ini kak. Nabi Muhammad itu yang mulia, sedangkan wali itu cukup mulia saja. Cuman karena murid-murid sampean ini udah berprasangka negatif sama saya, makanya gitu jadinya. Gitu kak. Mereka nggak tahu apa yang saya jalani, makanya mereka tinggal nuduh-nuduh aja. Masuk. Langsung Kak Jeki ini apa namanya? Langsung Kak Jeki ini seperti sama saya itu langsung jadi nyatu guys. Langsung sayang sama saya guys. Beliau langsung bilang, oh kamu malah, oh ya saya ngerti. Jadi pada saat itu juga Kak Jeki ini nyalakan murid yang ada di dalam situ guys. Kalian itu yang bodoh, kalian nggak tahu cerita orang. Langsung aja
menilai dengan yang negatif. Coba kalian tahu seluk-beluknya, asal sebabnya sampai kejiwaan seseorang itu, mental orang itu jadi seperti ini. Kalian nggak mungkin langsung menjudge atau menghakimi, langsung mencap dia jelek. Beliau ini lagi proses, aku bilang aku ini lagi proses itu guys. Jadi mereka yang salahkan, aku yang dibela itu guys. Nah, cerita sedikit guys ya. Kakak Jeki ini adalah seorang perampok, mantan perampok. Beliau itu merampok antar provinsi. Jadi ada satu kejadian, beliau tuh merampok dengan temannya 3 orang, ya, di daerah Samarinda. Jadi 2 temannya terkepung guys, ketangkap, mati guys, dipukuli orang Samarinda. Beliau yang selamat. Nah, beliau itu selamat, akhirnya taubat guys. Taubat, mondok di situ sampai jadi guru Tuhan di sana. Nah, jadi beliau memang ilmu ajiannya memang ilmu tingkat tinggi guys itu. Nah, jadi kata beliau gini guys sama saya. Nah, kamu ikut aku aja, kamu ke rumah aku aja, tidur di rumah aku aja. Kamu makan gratis, nggak usah mikirin makanan. Mau kamu belajar, mau nggak apa-apa. Kalau kamu sudah siap belajar aja, kalau belum siap, nggak usah, nggak apa-apa. Penting mental kamu tenangkan dulu. Tuh guys, itu baru gini. Nah, itulah yang dipakai oleh guru atau abah pengasuh awal. Didik itu secara lembut, bukan seperti kita sekolah dasar atau sekolah SD SMP itu. Kamu mau belajar enggak serah, yang jelas saya dapat bayaran kan gitu. Enggak gitu guys, di pondok itu yang memang jadi orang tua, pengganti orang tua dengan kelembutan, dengan tata cara Nabi Muhammad itu mendidik Hasan Husain, mendidik Fatimah, mendidik anak-anaknya, anak-anak yatim dengan cara kelembutan, dengan cara anak yatim ini punya bapak peranginya buruk, anaknya juga buruk juga kan, karena ada getah di situ. Nah, begini caranya, begini caranya. Harus gitu guys. Nah, abah pengasuh awal tuh begitu guys. Jadi kita lanjut ke kisah abah pengasuh awal. Abah pengasuh awal ini adalah cucu dari seorang wali besar di zaman Syekh Arsak. Cuma saya nggak bisa sebutkan beliau tuh namanya siapa dan wali itu siapa juga namanya. Yang jelas beliau ada keturunan ke-6 dari cucu seorang wali besar di zaman Syekh Arsak itu. Jadi di zaman Syekh Arsak itu ada wali besar juga. Jadi gini guys, beliau itu ingin punya pondok pesantren tapi nggak punya uang. Nah, beliau tuh bertirakat, berdoa, sampai tiba-tiba ada seseorang menghantarkan uang. Kalau nggak salah saya dengar tuh ada 3 tas guys. Bangun pondok, ini sudah jatahmu. Orang tuh bilang begitu guys. Jadi dibangun pondok. Pondok itu awalnya masih kecil pondok itu, tapi beliau terima orang, beliau didik. Cara didik beliau tuh gampang guys, enak. Beneran enak. Jadi beliau tuh bisa jadi orang tua, bisa jadi paman, bisa jadi kakak, itu guys, bisa jadi teman. Jadi kalau sudah malam, ini cerita saya dikisahkan langsung oleh guru saya sendiri, karena guru batin saya tuh mondoknya awal di situ, gitu guys, mondok awal di situ. Dan guru batin saya itu dengan abah pengasuh, paman dan ponakan, hitungannya gitu guys. Nah, jadi beliau guru saya bercerita. Dulu abah pengasuh awal itu kalau didik kami nggak mau dimarahin itu, dibentak, kami nggak mau dibentak. Ya cuman dia ngomong tuh nggak boleh, harus kayak gini. Terus kalau sudah malam didatangi per kelas itu datang ngobrol sama murid. Nanti beliau pindah lagi. Nanti kalau sudah malam tidurnya kalau ada selimut anak kecil, murid tidur tuh dapat selimut, dipasangkan selimut, dibakarkan obat nyamuk. Beliau tuh juga yang nyari uang untuk makan makanan para murid. Itu baru namanya guru pendidik di pesantren seperti itu guys. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah hilang hal-hal yang seperti itu guys. Kayaknya sudah hilang, paling hanya beberapa saja. Makanya itu saya bilang itu berkali-kali bahwasanya didikan pesantren yang sekarang dengan didikan pesantren yang awal abah pengasuh awal itu beda jauh. Kalau sekarang ya udah, kamu nggak nurut sama aku, kamu kualat. Simple aja udah. Kamu ngelawan guru, kamu ngelawan saya. Ya udah, berarti kamu kualat. Nggak berkah sudah itu ilmu. Simple aja mereka. Ayo. Kalau orang sekarang ngajarnya begitu. Kalau abah pengasuh zaman dulu nggak gitu guys. Jadi ada satu cerita di kampung itu, ini cerita tersohor sekali guys ya. Guru saya juga yang cerita ini. Tersohor sekali di kampung itu. Bahwasanya ada seorang preman pengen masuk pondok, tapi syaratnya satu, dites dulu oleh murid ini. Jadi abah pengasuh itu ditanya, abah,
ulun ini hendak masuk pesantren Pian, boleh. Tapi ulun tes dulu ya Pian lah. Bilanya sanggup, Pian ulun angkat jadi guru. Nah, itu bahasa Banjarnya gitu guys. Jadi diambil parang, abah itu tuh lah habis kerja kecapean, bikin bedeng untuk bikin tanam sayur, kecapean duduk langsung itu mando dicabut, ditimpas guys. Anak-anak pondok di sana nggak sempet lagi guys, karena kan dikira anak orang kampung ini kan ya biasa aja lah, ngobrol-ngobrol biasa kan, langsung dicabut, dicuk. Jadi posisinya abah pengasuh itu cuma gini aja guys, diam gini aja dia, parang itu langsung nancap guys, parangnya nancap. Jadi abah pengasuh tuh noleh begitu, langsung jalan berdiri, dia langsung berdiri dari duduknya. Ini kayak nggak ada apa, kayak bayangan aja dipotong. Tapi parang nancep. Abah pengasuh berdiri, 7 keturunan kamu ndak akan ku ajari. Itu aja abah itu bilang. Ini kisah nyata guys. Tuh. Jadi abah pengasuh awal ini ialah sepupu sekali dari orang yang menyelamatkan saya, perantara Allah Ta'ala yang menyelamatkan saya pada saat saya mau bunuh diri. Yang orang tersebut itu udah mati puluhan tahun yang lalu. Nanti saya kisahkan nih guys ya, sabar guys. Jadi memang pada saat abah pengasuh ini sudah mulai sakit-sakitan, mau meninggal, kan ada beberapa guru-guru tua yang dipercaya, murid-murid awal beliau yang dipercaya untuk menjalankan pesantren ini, karena pesantren kan udah mulai besar ya. Nah, jadi ada satu orang ditunjuk, orang Kalimantan Tengah guys. Jadi orang Kalimantan Tengah ini memang orangnya top, pinter, cerdas, akurat, ya fotokopiannya abah pengasuh lah ya. Abah pengasuh nunjuk beliau, ya kan. Pada saat itu mereka biasa aja. Di antara guru-guru yang lainnya kan, aku nunjuk ini, ya kan, katanya abah pengasuh. Karena diam. Tapi ada sebagian orang yang tidak terima. Jadi mereka itu pulang ngelapor sama orang-orang kampung guys, ketua-ketua kampung di sana, bahwasanya yang ditunjuk menjadi pengganti abah pengasuh nanti ialah orang Kalteng. Wah, jadi orang kampung tidak terima guys. Datangi abah pengasuh awal, mereka ya demo kecil lah, demo lah bahasanya, penolakan dah. Kami nggak terima kalau orang luar yang menjadi abah pengasuh di sini, pengganti di sini. Harus orang sini, harus orang Banjar sini, harus orang kampung sini atau kampung sebelah yang menjadi pengganti abah pengasuh ini. Jadi ada beberapa guru-guru kepercayaan abah pengasuh awal disampaikan kepada mereka, jangan pernah tinggalkan pesantren mau bagaimanapun keadaannya. Kalian pantau aja pesantren ini seperti apa. Terus yang orang Kalteng itu disuruh pergi, kamu gak usah di sini aja, udah buka aja di mana, di tempatmu sana. Jadi beliau pulang ke kampungnya di Kalteng, bikin di situ jadi pesantren besar di sana guys. Jadi pesantren besar di sana. Di sini ya orang kampung itu yang ambil, yang jadi abah pengasuh itu. Tapi nggak tahu nih, saya dengar beliau sudah meninggal guys. Berarti ada abah pengasuh pengganti lagi kan itu. Ya artinya pengambil alihan secara paksa jabatan itu guys. Kalau saya nih, saya nggak mau terima itu guys. Saya nggak mau terima. Itulah sebabnya, bisa jadi ya, itulah sebabnya pesantren itu besar tapi rapuh di dalam guys. Itu yang mereka lihat, mereka poles, bagus, di luarnya bagus guys. Coba kalian perhatikan masuk ke dalam isinya kayak apa, cara mendidiknya seperti apa. Kasar juga, doktrinnya juga doktrin kaku yang saya bilang tadi. Oh kamu ngelawan aku, ya udah kamu kualat. Jadi nggak ada trik-trik, nggak ada seninya mereka tuh. Itu guys. Sampai awal itu sempat terjadi sengketa guys
Jadi eh, keluarga abah pengasuh awal nggak terima karena pesantren itu diambil alih oleh secara kudeta. Jadi mau diambil pesantren itu dengan yang masih garis darah masih garis darah sama abah pengasuh awal ini, tetap gimana lah, ribut lah. Akhirnya apa? Pesantren itu kan ada dua, pesantren cowok sama pesantren cewek ya, laki-laki dan perempuan. Jadi yang perempuan ini pisah guys. Jadi pesantren itu satu nama tapi pisah, nggak gabung itu guys. Ya pecah lah, bahasa kita tuh pecah kongsi lah itu. Cuman sekarang pesantren wanita tuh udah pindah ke belakang sana, mereka nggak mau deket ya karena mereka tahu sejarahnya itu pesantren seperti apa. Jadi nama pesantren itu memang besar guys, tapi ya itu, kalian harus hati-hati jika menyekolahkan anak kalian di satu pondok yang tidak bisa menjamin hasilnya seperti apa. Kalian tidak tahu kredibilitasnya seperti apa. Jangan terserah Allah, aku naruh sini, sisanya urusan Allah Ta'ala, terserah. Oh lihat aja kau, bisa rusak kan itu. Karena informasi itu kalian jangan sampai kaku. Kita hidup jadi manusia ini jangan kaku, harus fleksibel. Betul. Kita ini bagus, tapi lebih aman seperti ini. Makanya saya bilang kalau kalian ragu, kan banyak kasus-kasus yang aneh-aneh sudah kan, pencabulan, macam-macam lah. Lebih baik kalian keluarkan sedikit uang, ya. Anak kalian tuh kasih les privat aja, biar guru pondok itu datang ke rumah. Memang agak mahal sedikit, tapi aman. Daripada kejadiannya seperti yang saya alami. Kisah ini guys, kan saya keluar dari pondok itu, pondok pesantren itu kan, saya keluar dulu, nggak tahan saya keluar. Sebenarnya saya tuh keluar, tapi bisa juga dibilang tuh saya dikeluarkan guys, karena saya dipermalukan di sana. Jadi saya keluar aja sudah, saya keluar. Nah, saya keluar itu guys sampai ke pondok sebelah, ya kira-kira jaraknya tuh ya 10 kiloan lah atau 20 kiloan dari pesantren itu. Rupanya yang abah pengasuh di sana mantan murid yang ngusir saya ini guys. Ya saya bilang penjahat inilah. Jadi saya diterima di sana, tapi ya saya dicap sebagai mata-mata Kristen, jadi saya harus diawasi. Tapi beliau juga udah meninggal. Ya nanti kalau beliau tuh kalau saya sudah meninggal juga, nanti saya datangi beliau. Ayo, siapa yang mata-mata Kristen? Betulkah saya ini mata-mata Kristen? Saya tanya nanti sama beliau lihat. Tapi jangan gitu lah, kasihan, sudah meninggal beliau. Nah jadi gini, saya tuh sempat mencarikan pendanaan untuk pesantren di sana guys. Karena kan pesantren saya pesantren kecil. Saya lihat abah pengasuh di sana itu piara ayam potong, jadi sama ikan lele. Wah ini saya bilang nih, oh bisa nih kalau saya bantu dana nih, karena saya banyak kenalan di Samarinda. Nah, yang orang-orang berduit lah. Jadi saya tanya sama abah pengasuh itu kan. Jadi saya tanya abah pengasuh itu kan, saya tanya beliau, bah, abah mau nggak saya carikan dana? Oh boleh. Tapi untuk nyarikan dana apa? Dia bilang itu. Gini bah, kan selama saya di sini, saya lihat anak-anak pesantren itu nggak punya penghasilan, dalam tanda kutip. Mereka minta-minta ke kampung-kampung guys. Jadi gini guys ya, di pesantren itu, di pesantren sana itu, murid-murid itu tiap bulan tuh pakai mobil berjalan ke kampung mana gitu kan ya, baru sambil minta-minta untuk pesantren ini. Alamak, bahasanya itu memang diniatkan untuk minta-minta guys. Jadi saya mikir, kita ini kan berpikir kayak apa caranya pesantren ini bisa menghidupi dirinya sendiri kan gitu kan, daripada minta-minta. Ini kan gitu bagusnya. Karena kalau begitu terus nanti bisa dimanipulasi oleh pemerintah, oleh partai, orang-orang besar. Dicucuk hidungnya pesantren guys, nggak bisa. Jadi pesantren itu harus berdiri dengan sendirinya gitu, nah, bukan dari hasil minta-minta.
Ya niat saya tuh bagus. Jadi abah oke, saya carikan, saya telepon. Dapatlah uang tuh pada zaman itu tuh 15 juta guys. Gede 15 juta guys. 15 juta kalau di Banjar guys ya. Dapat sawah itu bisa dapat berapa ya? 6 buah sawah kamu dapat tuh. Bisa 10 kali dengan uang 15 juta itu. Beneran. Berduit kamu deh. Kalau dari saya dapat itu, saya antar ke abah. Bah, ini uangnya. Ya kan? Saya kan dipanggil Bang Joy di sana. Bang Joy minta berapa? Maksudnya? Ya biasa kalau orang nyarikan dana kayak gini tuh dia dapat persenan. Biasanya tuh ada yang 10%, ada yang 20%. Hah? Orang Islam tuh bah kayak gitu? Iya. Oh, aku enggak bah. Saya itu kan beliau. Jadi, oh ya jadi beliau kaget. Enggak minta apa-apa. Bener? Enggak, ambil aja. Beliau kaget. Nah habis itu beliau bilangin lagi, uang ini untuk apa bang? Lo kan kemarin udah bah. Oh ya sudah. Gitu dia bilang. Saya kaget guys. Saya terdiam beribu-ribu bahasa. Uang itu di mulutnya tanah. Berak. Dia datang, saya bang, saya beli tanah ini, beli tanah itu, beli tanah itu. Saya memperluas pondok. Aduh, mati aku begini. Jadi orang Samarinda nelpon. Kayak apa? Dana. Saya bisa aja bohong. Saya bisa bohong, tapi kita nggak kayak gitu, Dik. Nah, kita nggak kayak gitu. Jadi mau ditambahin lagi nih dana ini, kalau nggak mau dikasih 10 lagi, habis itu dikasih 25 juta lagi. Saya bilang stop, jangan. Ini nggak beres. Minta saya bilang. Saya bahasa cuman bilang nggak beres itu aja, matikan. Nah, jadi gini guys, yang saya nggak terima dengan abah pengasuh di sana, kan pada saat saya datang ke sana, saya sudah ngomong sama beliau. Ini yang di pesantren kedua ini ya, pesantren kedua yang saya datangi ya. Bah, bisa nggak saya tinggal di rumah orang kampung? Jangan digabung sama anak-anak pondok. Karena kalau anak-anak pondok ini kan taunya mau main-mainan aja, nggak mau belajar. Kebanyakan mainannya daripada belajarnya. Saya mau tinggal di rumah orang kampung. Itu bah. Nanti saya belajarnya di sini. Bisa nggak? Beliau nggak mau. Ya udah bah, boleh saya tinggal di sini, tapi saya minta kamar khusus. Saya bayar bah, saya bilang. Nah, beliau mau, oke, kamu kamar khusus. Jadi gini guys, saya tuh belajar jam 11 malam sampai subuh. Pada saat mereka tuh tidur. Kalau nggak tidur nggak bisa belajar saya guys. Digangguin. Kita namanya di kampung orang, kita harus humble. Nggak boleh kita sewot-sewot sini-sini, nggak boleh, nggak bisa kita guys. Di sana kampungnya apa, sensitifnya tuh masih tinggi di sana guys. Nah, jadi ada satu konflik ya yang saya pendam-pendam sampai nggak bisa lagi saya ungkap lagi. Jadi gini guys, abah pengasuh ini berpikir bahwasanya saya akan sama seperti murid-muridnya yang terdahulu, dalam artian menghamili perempuan di sana. Artinya kasus perempuan lah itu. Karena kan di sana banyak cewek-cewek warung kan. Saya sempat makan di warung guys. Makan di tempat anak itu pernah mondok di tempat itu, di tempat yang saya pondok sekarang. Hamil duluan, hamidun. Nah, saya makan juga. Saya nggak tahu tuh urusan kalian sebenarnya kan. Tapi dia dituduh itu guys. Wah ini bahaya nih Bang Joy ini. Nanti ke situ arahnya gitu nah. Jadi saya bilang, bah saya ini bukan anak-anak. Saya bilang, saya ini bukan anak-anak lagi. Kalau saya mau dari kemarin sudah bah. Gampang yang kayak gini nih. Saya bilang begitu. Cuma tetap saya nggak boleh keluar. Karena kan ada mata-mata kan. Memang banyak lah mulut-mulut ember tuh banyak sana guys. Sampai sentimen itu makin besar ya. Saya dengan abah pengasuh tuh makin besar sentimennya. Beliau tuh ngomong gini guys, aku ini wali, aku ini pengganti wali, aku ini abah guru ijai baru datuk ini, saya arsak itu datang ke aku yang jadi megang wilayah sini, dan yang megang di wilayah Samarinda ada muridku aja. Hebat betul orang ini. Itu guys, ini asal muasal aku makin retak sama beliau ya. Dia ngaku wali guys. Iya. Habis itu
ada satu kejadian keluarga beliau sendiri masuk ke musola langsung tidur dengan bau alkohol yang sangat menyengat. Saya keluar, saya cium-cium. Saya kan dulu memang peminum, tapi pada saat saya sudah berhenti minum tuh saya malas cium-cium bau alkohol tuh kayak gimana gitu guys. Ini kok habis minum, saya bilang, oh besok kamu saya laporkan. Besok saya laporkan sama abah pengasuh. Bah, abah, saya kemarin dengar kalau abah ini bisa melihat murid-muridnya abah dari luar. Apa dari sini, apa yang dibuat murid abah di luar tuh abah tahu? Iya, abah tahu. Masa abah? Iya, itu di depan istrinya guys. Jadi saya bilang, kenapa tadi malam itu keluarganya abah sendiri yang minum minuman keras tidur di musola, abah ndak tahu? Hah, siapa? Langsung kaget dia. Kan abah ngaku wali kan, tahu semuanya. Kenapa abah ndak tahu? Langsung merah mukanya guys. Mukanya abah pengasuh merah. Di situ kan ada murid-murid yang lain kan, ada istrinya pula. Kok kasih kena memang kok. Kalau orang papan bilang begitu, kok kasih kena memang kok. Borok pak, itu borok itu guys. Jadi, nah di situ guys, asal muasalnya aku makin tegang lah dengan yang punya pondok di sana. Sampai saya ribut dengan guru di sana, ya kan? Guru sana juga sentimen sama saya. Pokoknya saya dibenci banget lah. Dibenci banget. Cuman orang kampung sana guys, sebagian itu bela saya guys. Orang kampung sana tuh sebagian tuh bela saya. Bang, memang bang, orang itu kalau sudah dikasih ada banyak yang ngasih uang sama beliau tuh, sekolah di sini kan ngasih sumbangan berapa, orang itu yang dikeluarkan sama beliau. Nggak tahu juga bang, abang ini kena juga dikeluarkan. Iya, jadi yang saya masih nggak terima ya dengan abah pengasuh ini yang dia sudah meninggal ini, nama saya tuh dijelek-jelekannya di Samarinda dengan orang yang menyekolahkan saya, orang membiayai saya guys, gitu. Jadi saya jelek udah. Cuman satu hal yang saya pegang guys, Allah Ta'ala akan bela saya. Allah Ta'ala akan menjelaskan semuanya kepada mereka di sana, di alam kubur nanti. Dan mereka pasti bayar mahal untuk semua itu guys. Di alam kubur semuanya mahal guys, nggak ada yang murah. Dan saya pastikan mereka pasti akan bayar mahal. Apapun yang mereka buat, mereka lakukan, itu akan mereka pertanggungjawaban. Tapi ya kalau saya lihat nanti saya mati terus posisinya dia juga susah, ya saya nggak mungkin lah mau nagih dia kan, biarkan aja sudah, ikhlaskan aja. Tapi kalau banyak aja amal pahalanya kan, amal kurang kan, ya jatah preman guys. Itu aja ya, simple. Jadi jangan kamu balas guys, ikuti aja alurnya. Jadi gitu guys ya. Pesantren di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan ini sebenarnya oke semuanya. Tapi ya tetap ada kekurangannya lah. Harapan saya tuh teman-teman di sana, guru-guru di sana makin lebih meningkatkan kualitasnya, makin berhati-hati atau aware, peduli dengan jangan sampai kecolongan dengan hal yang seperti itu yang saya ceritakan ini. Jadi kita berharap, dan saya juga berdoa ya, ulama-ulama, para guru-guru di sana dengan positif menanggapi apa yang saya informasikan ini, menjadi bekal mereka untuk membenahi lagi sistem-sistem yang ada. Karena pesan saya satu aja, guru, pembimbing, pendidik, jiwanya harus sehat. Karena kamu mendidik orang-orang yang antah berantahnya kalian nggak tahu, ya kan? Bapak mamanya seperti apa, ngasih makan anaknya ini seperti apa, bagaimana proses karmanya dia, bahasa bukan di sama ada karma, bahasanya getah-getah yang dosa-dosa masa lalu dari leluhurnya atau dari orang tuanya kan menjadi getah di situ guys, jadi energi di badan anak itu. Bagaimana kan itu mempengaruhi kejiwaan. Itu tugas kamu tuh, mengendalikan makhluk tersebut sampai dia tuh nggak liar lagi, sampai mereka tuh jinak sama kamu, sampai timbul kesadaran itu. Bukan malah kamu dengan marah, dengan bilang kamu kualat, kamu nggak berkah, nggak gitu guys. Jadi kalau kalian nggak bisa, udah perkecil kuantitasnya, perkecil aja, cari kualitasnya. Itu contohnya
Kalau para guru-guru ini pesantren ini punya 10.000 ya kan, atau 5.000, udah jadikan 500 orang aja, tapi jadi gitu. Dan kalau bisa pesantren mempunyai penghasilannya sendiri, sama juga seperti halnya yang saya harap dari pesantren terakhir yang saya datangi, rupanya tidak sesuai ekspektasi guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di kisah segmen berikutnya, yang saya akan menceritakan kisah aliran garis keras bahkan menyesatkan yang ada di Kalimantan Timur, Balikpapan. Saya pernah masuk ke wilayah lingkup mereka. Awal muasal saya masuk Islam masuk ke situ lagi guys omongannya. Oke, enjoy the story.